Halo semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai expected return atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu portofolio. Dan nantinya kita akan membahas juga bagaimana cara mendapatkan expected return dari masing-masing saham. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu expected return. Nah, expected return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan yang akan direalisasi dari investasi rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas atas hasil yang mungkin. Nah, saat ini kita akan coba menganalisis dua saham menggunakan metode expected return untuk kita bisa mengetahui di antara kedua saham itu manakah saham yang layak untuk menjadi pilihan kita berinvestasi dan mana saham yang tidak layak untuk menjadi pilihan kita berinvestasi. Nah, di sini sebelum kita menganalisis kedua saham yang akan kita cari untuk mendapatkan nilai expected return-nya, saat ini kita akan mencari datanya terlebih dahulu. Nah, dan website yang saya pakai untuk saat ini yaitu website Yahoo Finance. Seperti teman-teman bisa melihat di layar teman-teman. Nah, untuk saham yang pertama, saya akan ambil saham dari Bank BNI. Nah, jadi untuk kode Bank BNI sendiri itu adalah BBNI.JK. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik dan kita menunggu loading yang ada. Nah, di sini sudah mulai terbuka ya teman-teman. Kita tinggal menunggu. Nah, jadi sementara kita menunggu, data ini sangat diperlukan ya teman-teman, karena kalau kita nggak berdasarkan data yang real, otomatis kita nggak akan dapat hasil dari expected return dari setiap saham yang akan kita analisis nantinya. Nah, ini sudah mulai terbuka teman-teman. Jadi ini adalah data saham dari PT Bank Negara Indonesia atau sering kita kenal dengan Bank BNI. Nah, kemudian ketika sudah terbuka, kita coba pergi ke historical data. Mungkin ini masih loading ya teman-teman, jadi kita akan menunggu. Nah, ketika sudah sampai ke historical data, kita nunggu sedikit. Oke. Nah, di sini untuk frekuensi yang akan kita pilih, sini kita tekan frekuensi. Oke, kita menunggu sebentar karena masih loading. Oke. Nah, ini loadingnya sudah kelar. Jadi kita ke frekuensi dan kita pilih frekuensi monthly. Kemudian kita bisa atur time periodnya untuk waktu yang akan kita perlukan, data waktu yang kita perlukan. Di sini coba kita pilih dulu 1 tahun. Nah, terus kita coba ubah. Contohnya ini saya buat video ini di tanggal 5 di bulan yang kelima, tanggal 29 tahun 2022. Jadi kita ubah start date-nya, kita ubah tahunnya menjadi tahun 2019. Dan untuk data akhirnya kita ubah menjadi tahun 2021. Kenapa bukan 2022? Karena
2022 sementara berjalan teman-teman, jadi data untuk 1 tahunnya itu belum ada. Jadi kita coba mencari data dari 1 tahun yang lalu. Kita ketik dan kita apply. Jadi di sini kita coba untuk menunggu. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman, data saham penutup dari data semua saham, lebih tepatnya dari Bank Negara Indonesia dari tahun yang saya sudah tentukan tadi, tahun 2019 sampai tahun 2021. Jadi 3 tahun terakhir. Untuk hari ini data-data tersebut kita akan kumpul dan kita akan sama-sama menganalisis dan akhirnya bisa mendapatkan data expected return. Di sini kita akan menunggu sekali lagi. Nah, ketika data-data ini sudah ada, data-data ini sudah muncul, mungkin di layar teman-teman. Di sini kita akan download datanya. Ya, di sini kita ketik download, kita tekan download, dan otomatis data itu akan terdownload. Nah, jadi ini datanya sudah sementara di-download. Nah, sudah. Jadi data untuk Bank BNI itu sudah terdownload. Nah, jadi nextnya kita akan buka datanya di Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman bisa melihat data yang sudah tadi kita download bersama. Dan untuk mencari nilai expected return, kita nggak perlu untuk menganalisis atau mengolah semua data ini, tetapi yang akan kita butuhkan hanyalah data tanggal. Ini saya akan tandain. Nah, yang ini. Kemudian kita akan membutuhkan data close, tapi close yang kedua, teman-teman, ini. Yang ADJ close. Nah, kemudian kedua data tersebut kita akan copy di sheet yang baru, tetapi saya akan memakai sheet di software yang lain, yaitu software BPS Office. Tapi tetap sama, cara kerjanya tetap sama seperti Excel, tapi saya akan coba untuk menggunakan software yang lain, yaitu BPS Office. Jadi kedua data tersebut, data date dan data ADJ close, kita akan coba copy dan kita salin ke dalam BPS Office. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam software yang berikutnya, yaitu BPS Office. Jadi teman-teman ketahui cara kerja BPS Office itu sama dengan Excel. Jadi ini data date dan data ADJ close yang tadi saya copy dari Microsoft Excel, itu sudah saya salin ke dalam BPS Office, dan inilah datanya teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Nah, karena kita nggak hanya menganalisis satu jenis saham, jadi untuk mempermudah dan supaya kita nggak kebingungan nantinya, kita ganti nama dari data tutup Bank BNI itu dari ADJ close itu menjadi BNI, agar kita nggak kebingungan nanti. Nah, jadi kita sampai di sini dulu, karena untuk menganalisisnya kita harus mencari bank yang berikutnya. Nah, di sini kita kembali lagi ke dalam website Yahoo Finance untuk kita mencari data saham yang kedua, untuk kita bisa membandingkan dan menganalisisnya dengan data saham yang pertama. Nah, di sini untuk data saham yang kedua, teman-teman bisa lihat sendiri di layar teman-teman. Saya mengambil data dari PT Bank Rakyat Indonesia atau sering kita kenal dengan BRI. Dan untuk kode sahamnya itu hampir sama dengan
kode saham yang pertama Bank BNI yaitu BBNI.JK atau .JK. Nah, kalau untuk Bank BRI sendiri itu BBRI.JK. Nah, ini teman-teman, langkah-langkahnya itu hampir bahkan sama dengan kita mencari data saham yang pertama. Nah, kemudian kita kembali lagi di WPS Office. Nah, di sini saya sudah mengcopy data close. Kenapa saya nggak copy tanggalnya? Karena tanggalnya itu sama dengan bank yang sebelumnya, yaitu Bank BNI. Jadi yang saya copy itu tinggal data tutupnya, data ADJ close atau data tutup yang kedua. Nah, jadi untuk supaya nggak kebingungan lagi, saya akan mengganti ADJ close ini menjadi Bank BRI, supaya kita bisa tahu mana saham Bank BNI, mana saham Bank BRI. Nah, kemudian jika sudah dapat di sini, kita akan mencari terlebih dahulu data return-nya. Nah, sekarang kita kembali ke halaman WPS Office. Nah, saat ini untuk data closing Bank BRI sudah tertera di sini. Dan sebelum kita mencari return-nya, kita coba ubah, memperkecil setiap angkanya. Tapi bukan menghapusnya ya teman-teman, tapi kita hanya memperkecil. Jadi kita kurangi angkanya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian untuk mencari data return-nya, kita coba untuk supaya tidak kebingungan lagi, kita tulis R itu artinya return, dan bank yang akan kita cari data return-nya. Jadi untuk saham bank pertama sama Bank BNI juga. Nah, untuk cara mencari return dari saham Bank BNI adalah kita ke data yang kedua, terus kita tekan sama dengan. Jadi harga bulan yang kedua dikurang dengan bulan sebelumnya dibahagi dengan bulan yang sebelumnya. Jadi rumusnya adalah harga T kurang harga T-1 bahagi harga T-1. Kemudian kita enter. Nah, ini bisa kita kerjakan secara manual satu persatu, tetapi untuk cara lebih gampang kita tekan tambah. Kalau di layar teman-teman sudah kelihatan tambah yang hitam, warna hitam, bukannya warna putih tapi warna hitam. Kita tinggal tarik ke bawah. Ini untuk cara yang lebih cepat teman-teman. Kita tarik ke bawah dan kita lepas. Nah, di sini sudah kelihatan jumlah yang ada dari setiap saham yang kita cari tadi. Nah, untuk saham yang kedua, caranya juga sama. Nah, untuk mencari nilai expected return sendiri itu cukup gampang teman-teman. Jadi, kita tinggal tekan ER sebagai singkatan dari expected return. Nah, pertama kita akan coba untuk mencari saham bank yang pertama, yaitu BNI. Nah, kemudian kita tekan sama dengan, terus kita coba cari average. Nah, di sini sudah tertera average dari. Nah, kita tinggal pilih, kemudian kita tarik return yang sudah kita cari tadi, yang return Bank BNI. Nah, kita coba tarik sampai bawah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke atas, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita coba cari IR expected return dari Bank BRI. Caranya tetap sama teman-teman, average kita copy sampai di bawah, terus kita enter. Jadi nilainya sudah dapat ya teman-teman. Kemudian untuk mempersingkat dan untuk lebih gampang, jadi kedua ini kita coba untuk ubah ke dalam bentuk persen.
ini juga kita coba ubah ke dalam bentuk persen. Nah, jadi inilah hasil dari expected return Bank BNI dan juga expected return dari Bank BRI. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini untuk saham Bank BNI itu expected return-nya itu lebih besar daripada Bank BRI. Jadi kesimpulannya di sini adalah Bank BNI itu lebih layak untuk dijadikan investasi dibandingkan saham Bank BRI. Jadi itulah cara atau tahap-tahap kita untuk mencari expected return dari suatu saham.